Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Sidang perdana gugatan kasus kepemilikan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sidang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Stigna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Proses sidang sempat diskors oleh majelis hakim karena terdapat administrasi yang belum lengkap dari pihak tergugat. Memaksa untuk bersidang di pengadilan, Firdaus disorakin dan diusir keamanan serta masyarakat. Ini kan membuat gaduh. Kami ingin menyampaikan juga ya, jadi kesimpulan ini kan online, tapi yang bisa kita sampaikan adalah kesimpulan ini berisi tentang bahwa gugatan kami diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi kemarin sudah dilakukan eksepsi dan lain sebagainya tentang legal standing para penggugat dan apakah PN Surakarta ini berwenang atau tidak. Nyatanya adalah hari ini kita sampai ke kesimpulan berarti PN Surakarta ini berwenang untuk mengadili perkara ijazah Bapak Joko Widodo. Yang kedua, bahwa dari kesimpulan itu kami juga menyampaikan bahwa selama ini kan terus dikaitkan bahwa siapa yang menggugat itu yang memberikan bukti, kan begitu. Kami sudah menyerahkan bukti sebanyak mungkin yang kami bisa peroleh, termasuk juga ada perbandingan bukti ijazah dari Pak Rujito. Jadi itu ijazah asli yang sejaman, jadi tahunnya sama, tahun 85. Kemudian kami juga sudah sampaikan ada buku Jokowi White Paper beserta saksi, yaitu saksi ada Pak Jenderal Groseno, kemudian ada Prof Bagas, kemudian juga tidak lupa ada 3 saksi, ada beberapa 4 saksi ahli yang kami sampaikan juga. Itu ada dari Pak Roy, kemudian Bu Dr. Tifa, dan juga Ismon. Nah, dari semua yang kami sampaikan itu kalau di dalam bidang rezim perdata ya, itu kan sebanyak-banyaknya bukti yang bisa membuktikan, sebanyak-banyaknya fakta yang bisa dibuktikan di persidangan itu seharusnya yang didengarkan. Karena seperti yang kita lihat sendiri bahwa dari penasihat hukumnya Pak Jokowi itu tidak signifikan memberikan bukti-bukti, terutama pada bukti ijazah asli. Kami sudah meminta bahwa Pak Jokowi dimohon hadir untuk ke persidangan, dan sebenarnya hal krusial sebenarnya ada pada waktu mediasi dulu. Jadi dalam mediasi itu sebenarnya diatur dalam perma, itu sebagai prinsipal itu harus bisa hadir untuk melaksanakan mediasi, tetapi itu tidak dilaksanakan. Kemudian ketika dalam proses persidangan pun juga sama, jadi tidak ada bukti-bukti yang relevan atau yang bersifat penting yang dihadirkan kepada hakim di persidangan. Jadi para tergugat satu itu hanya menunjukkan beberapa bukti tentang penyitaan ijazah dan lain sebagainya. Kemudian tergugat dua pun juga sama, tetapi tergugat empat Kapolri itu sama sekali tidak mengajukan bukti maupun saksi. Apalagi bukti saksi yang mereka hadirkan bahwa para tergugat satu ini adalah
bukti-bukti saksi-saksi yang menerangkan KKN-nya Pak Jokowi. Nah, ini tidak relevan karena apa? Yang dibuktikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi itu hanya keberlangsungan KKN-nya saja. Sedangkan kami itu tidak hanya menggugat masalah KKN, tetapi juga masalah ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian masa studi beliau dan lain sebagainya untuk membuktikan ijazahnya beliau itu benar asli atau tidak, atau palsu seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Tetapi yang dibuktikan oleh para tergugat itu tidak mematahkan atau tidak membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi tidak ada hal yang secara prinsip itu bahwa ini loh ijazahnya asli, itu tidak ada dari bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulan kami, apalagi yang kemarin terakhir kami mengajukan yang namanya sumpah pemutus decision itu juga merupakan salah satu upaya kami bahwa kami ini serius untuk menanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya masalah ini sepele kalau teman-teman atau masyarakat melihat seandainya ditanya ijazahnya siapa palsu, tinggal ditunjukkan aja, dicek siapa dosennya dan lain sebagainya, dicek di universitasnya, itu sebenarnya sudah selesai. Tapi hari ini ijazahnya tidak ditunjukkan, tetapi semuanya ikut membantah, tetapi membantah yang tidak secara teknis seperti ini. Kalau yang berkaitan dengan itu kan dianggap Pak Jokowi itu melakukan perbuatan benar atau tidak, bukan secara sesuai. Itu dari hasil persidangan kemarin apa yang dikatakan? Jadi kalau menurut kami jelas para tergugat ini ya tidak hanya Pak Joko Widodo. Jadi Pak Joko Widodo ini karena beliau itu seorang pejabat publik, mantan presiden yang sampai hari ini masih dipanggil sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau juga menikmati pensiun, kemudian pengawalan, bahkan baru-baru ini juga diberikan rumah yang sangat megah dan lain sebagainya. Itu menurut kami ya melakukan perbuatan melawan hukum karena ketika ditanya ijazahnya saja kok tidak diserang habis-habisan, diungkap aib-aibnya. Kemudian Pak Jokowi juga seperti itu. Kemudian kita lihat pejabat-pejabat justru rentan setelah beliau itu lengser. Iya kan? Nah, makanya Pak Gibran itu nampaknya juga untuk mengantisipasi hal seperti itu, biar aibnya tidak dibongkar, mungkin biar aib presiden masa lalunya mungkin agar tidak terbongkar, agar cerita-cerita tidak wajar di belakangnya itu tidak terlihat, maka beliau disimpan di situ. Jokowi entah bagaimana, mungkin ada dosa di belakangnya, kita nggak tahu, ada tindakan-tindakan dan keperluan-keperluan yang tidak wajar di masa lalu sehingga berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana caranya? Menitipkan Pak Gibran untuk diasuh sama Pak Prabowo. Mbak Puan dapat tugas dari Presiden untuk membahas RUU perampasan aset sekaligus menjawab aspirasi masyarakat dan mereformasi DPR. Sedangkan AHY sering ditugaskan oleh Presiden sambut tamu negara dan sekaligus kunjungan ke luar negeri. Sedangkan Gibran mendapatkan arahan dari Presiden untuk ikut ronda malam terkait stabilitas keamanan. Aduh, apa sekali bangsa ini, mahal-mahal menggaji wakil presiden tapi tugasnya sekelas RT. Pada 31 Agustus 2025 kemarin kan Prabowo Subianto ini kan tampil serius ya di hadapan publik. Jadi bersama para ketua umum partai, beliau menyampaikan pidato yang penting di tengah situasi politik dan keamanan yang saat ini sedang hangat ya. Jadi aksi unjuk rasa besar terjadi di berbagai kota, bahkan disertai penjaraan dan potensi kerusuhan massal. Nah, seharusnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar ya, acara sepenting ini kan juga dihadiri Wakil Presiden. Tapi kursi Wakil Presiden sepertinya kosong. Nah, di hari yang sama, ini Wakil Presidennya kan justru memilih bertemu dengan 8 orang yang disebut sebagai perwakilan ojek online ya. Pertemuan ini kan menuai komentar beragam ya dari publik ya. Jadi banyak pengemudi yang asli ini kan membantah mengenai cara perwakilan tersebut ya. Jadi dari berpakaian mereka yang rapi dan jauh dari kesan pengemudi ojol yang sehari-hari, ini memperkuat anggapan bahwa ini sebenarnya hanya pertemuan yang pencitraan begitu sifatnya. Keputusan Wakil Presiden untuk hadir di acara seperti itu
sementara presidennya berpidato soal situasi serius negara. Nah ini kan menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritasnya. Dan tentu juga membuat publik kan bertanya-tanya bagaimana kemesraan yang kemarin terjalin itu kan sudah mulai goyah sekarang. Jadi ketidakhadiran Gibran di forum sepenting itu ini kan bisa menjadi bahan analisa ya. Jadi idealnya seorang wakil presiden ini kan hadir mendampingi presiden saat negara menghadapi ancaman besar. Tapi yang terjadi kan justru tidak seperti itu. Prabowo berdiri sendiri di panggung sementara Gibran sibuk dengan agenda yang dinilai ya tidak penting lah. Hal semacam ini kan menimbulkan kesan bahwa kepemimpinan nasional saat ini kan tidak solid ya. Jadi publik pun juga semakin. Ya, hal soal politik kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, teman-teman, di sini kita kembali lagi menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menghebohkan di kalangan masyarakat saat ini. Ya, teman-teman, sebelum kita berdalam lebih dalam satu isu dari cuplikan video di atas, ya jangan lupa dulu teman-teman dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan menjadi tempat bagi kita untuk bertukar pikiran. Nah, teman-teman, seperti biasanya di sini kita kembali lagi mengulas sebagaimana tanggapan teman-teman netizen tentang dari pembahasan cuplikan video di atas. Nah, teman-teman, di sini dikatakan oleh saudara Sarwo, ya yang jelas ijazahnya palsu. Kalau tidak palsu, ngapain baku hantam? Ya, tangkap secepatnya Jokowi. Hakim harus tegas tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ya, jangan jadi kacung Jokowi. Nah, Termo nggak terima, angkut semua perusuh yang nggak terima kekalahan ijazah palsu. Nah, teman-teman, di saat ini dikatakan oleh saudara Ipro Tanutan, ya ayo rakyat Indonesia kita bersatu untuk mendukung para penjuang ini. Ya memang Termo sengaja membuat gaduh membelokkan ijazah palsu biar urusan berkepanjangan. Nah, siap-siap Termo ngandang juga wajib ngandang, ya karena membantu dan melindungi ijazah palsu Jokowi. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh saudara SFD 2025, ya tangkap serta adili Jokowi, jangan sampai sesama anak bangsa berperang karena diadu domba para pendukung ijazah palsu. Nah, terus berjuang pembela bangsa, kami mendukung, semoga Allah berpihak kepada kita. Pemimpin jalan di dunia akan diperlihatkan, di akhirat lebih berat lagi. Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan oleh saudara Bemi Ditius, ya partai DPR, Polri, TNI, oligarki harus bertanggung jawab. Ya harus adil, negeri ini bukan milik perorangan, hakim harus adil. Ya, semoga pejabat yang dicolimi dan antek-anteknya beserta keluarganya segera diajak di dunia akhirat. Ya, teman-teman, di sini juga dikatakan oleh saudara SM Rihanel, ya yang benar tetap benar, yang salah harus mengakui kesalahannya. Nah, efek dari pemilu curang, negara rusak karena presidennya orang jahat. Nah, pengadilan di dunia jelas tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan oleh saudara Jarahel, ya berani kalian benar, takut karena salah. Nah, siapa saja yang menjolimi negeri ini dan membela Jokowi, berikanlah dan tunjukkanlah kebenaran Allah. Amin. Ya, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh saudara Si Prajinto, ya kasihan rakyat bertengkar sesama. Pak Presiden kalau bisa bertindak tegas ya terhadap ijazah Jokowi. Ya, tangkap para teror itu, penjarakan mereka. Karena rakyat sudah paham Jokowi perusak hukum. Nah, selama ini jadi presiden ternyata bohongin rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh saudara Jaunudin, ya adil saja supaya negara kita ini sebesar patuh kepada hukum, jangan dibuat hukum kayak hukum kanak-kanakan, ya maupun jaksa, hakim, polisi, pengadilan tidak tegas siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, ini tanda bukti yang dibuat para termul, hakim harus objektif, tegakkan hukum, ini nampak adu domba. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh saudara Subarindo, ya hakim harus jujur, kalau nggak jujur diadili di akhirat nanti. Ingat pesan ini. Ya, semoga bangsa ini segera menggunakan akal sehat dan jelas dan nyata ijazah Jokowi ada masalah,
agar ini segera diungkap secara ilmiah, independen dan transparan. Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan oleh saudara Fathur Rozi, ya, buktikan Pak Jokowi berani karena benar, takut karena ketakutan, dimasukkan penjara. Nah, semoga para penjuang kebenaran untuk menutupi kebohongan dan kepalsuan maka lebih ribut bikin ricuh. Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan oleh saudara Mufadalala, ya, semoga cepat selesai masalah ini karena sangat meresahkan masyarakat. Nah, tanda-tanda terumur kehabisan energi untuk membela Jaks. Nah, kalau Jokowi senang rakyatnya nggak ngadu. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh saudara Toto Sukanta, ya, harus turun tangan, jangan biarkan tanpa kawalan. Ini masalah besar dan efeknya besar terhadap stabilitas politik Korinda khususnya. Nah, ketua termul dan pengacara semua harus ngandang. Dulu partai yang mengusungnya harus bertanggung jawab. Ya, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh saudara Sulsiti, ya, negara harus tegas menindak siapa saja yang memalsukan dokumen atau barang apa saja yang merugikan negara atau rakyat harus dihukum seberat-beratnya. Penegak hukum harus tegas. Nah, semoga yang mencari kebenaran selalu dalam lindungan Allah, ya, amin. Nah, terakhir teman-teman, di sini disampaikan oleh saudara Suhanda, ya, memang dibuat seperti apa itu biar sidang berhenti, polisi kemana. Nah, gara-gara satu orang sesama rakyat jadi berantem, miris ngelihatnya. Nah, lindungi pembela kebenaran, engkau maha kuasa, maha segalanya. Ya, atas perjuangan anda dan doa rakyat termul akan terang benderang segalanya berjuang terus. Nah, Jokowi, biang dari skala kegaduhan, Jokowi harus segera diadili. Nah, rakyat dapat menilai pengadilan apa ini ribut dan tidak tertib, pengadilan ini milik Termo. Ya, teman-teman, demikian tanggapan dari teman-teman netizen tentang dari pembahasan cuplikan video di atas. Nah, teman-teman, jika ada pendapat atau komentar dari teman-teman netizen, bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, sekian teman-teman, jangan lupa saksikan terus video selanjutnya. Ya, untuk itu teman-teman, terima kasih, salam NKRI.